Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Ini di tahun yang baru, kita tetap melanjutkan expository preaching dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran, kita hari ini sampai kepada pasal yang keempat. Kita membaca Kitab Keluaran, Exodus pasal yang keempat, kita membaca dari ayat 10 sampai dengan 17. Exodus atau Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Saya akan baca. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari Minggu ini. Tuhan menyapa kami sekali lagi, memberkati kami dengan kelimpahan firman Tuhan dan menolong kami untuk semakin taat, semakin menjalankan kehendak Tuhan di tahun yang baru ini. Dan kami boleh semakin dipersekutukan dengan Engkau. Kehidupan kami boleh melimpah dengan segala berkat rohani yang kami terima di dalam Tuhan. Berkati perenungan pada hari ini, berkati ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, so kita melanjutkan pembahasan dari Kitab Keluaran ini ya. Kita di pasal yang di pertemuan yang lalu, di tahun lalu kita membaca sampai dengan ayat yang ke-9. Hari ini kita meneruskan sampai di dalam mulai dari ayat yang ke-10. Nah, sudah kita melihat di sini gambaran bagaimana Musa ya, reluctant. Kalau sebelumnya kita membaca tentang ini ya, Pak, adanya signs yang diberikan Tuhan, tanda-tanda. Tapi agaknya ini ya seperti nggak cukup untuk Musa ya. Ada certain penolakan di sini ya. Nah, kita melihat ada prinsip-prinsip di dalam menjalankan panggilan Tuhan. Kalau kita bisa baca dalam bagian ini ya. Sangat realistis as usual, sebagaimana kita sudah sering menekankan bagian ini. Tuhan memberikan ruang kepada Musa untuk menyatakan pendapatnya. Ya. Jadi di sini sudah melihat calling ini bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang kemudian manusia nggak boleh ada say gitu ya. Tapi Tuhan memberikan ruang kepada manusia untuk ya menyatakan pendapatnya. Kita bukan diciptakan sebagai robot ya, bukan gitu. Tuhan menggerakkan kita itu dari dalam hati ya, sehingga kita waktu mengerjakan itu ya dari kerelaan hati kita dan bukan karena Tuhan yang menggunakan dia punya apa ini saya all powerfulness, dia punya kemahakuasaannya ya untuk memaksa kita, bukan. Tapi seperti saudara melihat di sini Tuhan menjawab satu persatu keberatan yang dikatakan oleh Musa ya. Yang pertama ya, seperti kita bisa lihat di situ keberatannya Musa bilang dia ini berat mulut dan berat lidah ya. Berat mulut dan berat lidah. Kalau kita baca komentar saya ada perdebatan ya saya di sini apakah betul ini apa Musa ini memang ada certain impediment di dalam speech ya. Atau ini adalah semacam ekspresi kerendahan hati ya, ala ancient Near East.
Pada saat itu saudara memang bisa temukan juga di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama ya. Orang-orang yang dipanggil Tuhan terus ini menyatakan ekspresi kerendahan hati seperti ini ya. Saudara bisa menjumpai di dalam cerita Saul misalnya di kitab Samuel, dia juga mengatakan kalimat ini, menyatakan kerendahan hati. Daud ya juga seperti itu. Nah, ini definitely bukan satu-satunya ya, tapi ada di dalam tokoh-tokoh yang lain. Nah, kita mau coba melihat tuh ini apa gerakannya kemana gitu ya di dalam apa yang disampaikan Musa di sini. Apakah betul ini satu ekspresi kerendahan hati atau satu excuse yang dicari-cari ya sebetulnya gitu. Nah, tapi pertama kita melihat bagaimana Tuhan menjawab waktu Musa di situ mengatakan ya mulutnya itu berat dan demikian juga lidahnya. Tuhan kemudian berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa membuat orang bisu, tuli, melihat buta? Bukankah aku, ya ini Tuhan. So, argumentasinya ini bukan argumentasi, pertanyaan ini dijawab ya dengan argumentasi dari Tuhan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhanlah yang menciptakan. Bukan saja Tuhan itu tahu ya, dia pasti tahu keadaan lidah atau mulut yang berat dari Musa, tapi dia mau menyatakan bahkan dia sendiri ya itu terlibat di dalam proses penciptaan ini. So, penciptaan itu satu hal, so ya, penciptaan ya ini argumentasi pertama kalau sudah melihat itu. Tapi ada argumentasi yang lain yaitu Tuhan itu bukan hanya mencipta ya. Jadi Tuhan itu mencipta termasuk juga manusia dengan segala keterbatasannya gitu ya, dengan lidah atau mulut yang berat yang enggak eloquent itu katakanlah ya, certain impediment bahkan. Tetapi Tuhan itu juga sekaligus ada Tuhan yang provide ya, ada providence di sini. So creation and providence ini go hands in hands ya, so ya kalau sudah melihat di dalam kitab suci gitu. Nggak cukup hanya bicara tentang creation, tapi kita mesti bicara juga tentang providence. Tentu saja kita nggak bisa bicara juga hanya providence, tapi kita menyangkali creation, karena dua-duanya ini sekali lagi ya, berjalan bersama. So, Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan, ini pertama. Ya. Dia menciptakan lidah manusia, mulut manusia itu dia menciptakan. Tapi kemudian dikatakan juga bahwa dia adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara. Ya. Saudara bisa melihat di sini bahwa Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Termasuk Musa yang mulutnya itu enggak lancar bicara gitu ya. Musa yang enggak eloquent gitu ya. Musa yang enggak fasih ya di dalam berbicara, itu Tuhan juga akan tetap terlibat di dalam panggilan yang akan diterima oleh Musa. Jadi Tuhan tidak membiarkan manusia dengan segala keterbatasannya begitu saja, tapi dia akan menyertainya. Ya, the beautiful things adalah bahwa Tuhan itu bahkan sanggup ya bekerja melalui manusia dengan segala keterbatasannya. Itu Tuhan sanggup ya untuk melakukan pekerjaan dan karyanya. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, maka dia mampu untuk memakai termasuk orang-orang yang terbatas. Perhatikan saya di dalam bagian ini, dalam cerita ini, saudara nggak membaca apa ya adanya rencana Tuhan yang akan melakukan, saya pakai istilah ini ya, istilah yang dipakai oleh Fred Heim di dalam komentar ini, nggak ada rencana divine surgery, nggak ada rencana Tuhan itu melakukan operasi lidah atau operasi mulut ya. Terus tiba-tiba dengan satu tindakan magical gitu, Musa tiba-tiba kemudian jadi orang yang super eloquent gitu misalnya. Tidak gitu. Tapi Tuhan itu ada Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui ya keterbatasan-keterbatasan manusia yang dipakai. Sekali lagi ya, saya. Tuhan itu karena dia Maha Kuasa, maka dia sanggup bekerja termasuk melalui manusia-manusia yang terbatas, yang punya impediments, yang punya weakness ya, termasuk seperti Musa, ya seperti Abraham, seperti Daud dan juga seperti saudara dan saya. So, ini bukan satu kelemahan yang terus kemudian diatasi secara ajaib gitu ya, tapi justru kemahakuasaan Tuhan itu dinyatakan dengan tetap memakai Musa yang katakanlah tidak fasih lidah itu ya, yang ngomongnya mungkin kita nggak tahu persis ya apa sebetulnya kesulitannya gitu, tapi ya sepertinya dia ada persoalan dengan berbicara gitu.
Tuhan tetap nggak mengubah keadaan itu, tapi Tuhan berjanji untuk menyertai mulut Musa, ya, mulut Musa. Nah, mungkin sampai di sini kita bisa ada pikiran, oh kalau gitu ini dong ya, apa itu human giftedness itu nggak ini dong ya, nggak relevan sama sekali. Kalau Tuhan mau pakai, ya Tuhan mau pakai. Nah, ini kita mesti hati-hati juga sesuai dengan konsep seperti ini, ya. Ini bukan berarti terus kemudian, oh waktu Tuhan bekerja tuh regardless sama sekali dengan talenta yang ada pada manusia. Itu nggak cocok saya kalau saudara baca di dalam kitab suci Perjanjian Baru misalnya. Saudara mendapati ada yang dikasih 5 talenta, kan ada dikasih 2 talenta, dikasih 1 talenta. Di situ saja sudah membedakan ya. Nah, kalau sudah baca di dalam Matius, itu orang dikasih masing-masing menurut kesanggupannya. Ya. Bukan irrelevan, saya human giftedness itu bukan sesuatu yang terus kemudian nggak dikonsider sama sekali oleh Tuhan. Saudara menangkap ya maksud saya ini. Di satu sisi Tuhan tuh bisa bekerja melalui manusia yang dia mau pakai termasuk dengan segala keterbatasannya. Yet ini bukan berarti ya, ini bukan berarti terus kemudian semua manusia itu akan equally menghasilkan laba yang sama. Karena yang 5 yang menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2, yang 1 harusnya juga menghasilkan 1. So ada perbedaan di sini ya. Ini bukan berarti terus kemudian Tuhan nggak memperhatikan sama sekali ya, apa itu talent atau nggak memperhatikan sama sekali gift ya yang ada pada manusia tertentu. Tuhan consider itu semua sehingga kita juga jangan naif ya dalam kita menjalankan panggilan terus kemudian kita percaya nothing is impossible with our God, terus kemudian kita percaya suatu mimpi yang sebetulnya itu nggak sesuai dengan talent yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi ya saya, ini dialektis ini saya. Satu sisi ya Tuhan tuh mampu untuk bekerja melalui orang-orang yang terbatas, termasuk Musa di sini, termasuk saudara dan saya. And yet dia still ya consider gift ya, yang atau talent atau kapasitas ya yang ada pada setiap pribadi. Saya kutip ini ya, kata kalimat dari siapa ini ya, Fred Heim ya, di dalam tafsir Exodus dia bilang seperti ini, kutipan bahasa Inggris ya. God's activity in the lives of individuals does not override whatever gifts they may have. Does not override whatever gifts they may have, so that God does whatever God wants done, regardless, dalam kurung, the persistence of Moses in raising objection demonstrates this. Maksudnya begini loh, saya coba saudara perhatikan deh. Ini kalau Tuhan adalah Tuhan yang nggak mempedulikan deh, lu nggak peduli lah, lu bisa nggak bisa atau menerima atau menolak, excited atau nggak seneng dan sebagainya gitu. Pokoknya saya mau kerja yaitu saya mau kerja begitu ya. Kalau Tuhan seperti ini ya kita nggak akan mendapati cerita apa ini ya, bantah-bantahan ini ya antara Tuhan dan Musa gitu. Nah, untuk apa ada cerita ini gitu kan ya? Kalau Tuhan anyway akan bekerja tanpa pendapatnya manusia gitu kan. So, dan ini bukan against Reform Theology ya, bukan. Dalam Reform Theology kita percaya Tuhan itu berkuasa untuk persuade, betul gitu. Bahkan kita seringkali diajarkan tentang ini ya, pekerjaan Roh Kudus yang irresistible ya, itu meskipun ini istilah mungkin kurang precise ya. Irresistible itu kita mesti mengerti bukan in terms of power, tapi in terms of love ya. Jadi dalam paradigma cinta sebetulnya irresistible sampai kita akhirnya itu menerima cintanya Tuhan ya. Itu karena kerinduannya itu lebih besar daripada penolakan kita. Di dalam konsep itu kita boleh pakai istilah irresistible, tapi bukan di dalam pengertian ini ya, irresistible di dalam pengertian power di situ ya. Nah, kita kan seringkali diajar seperti itu di dalam Reform Teologi bahwa Tuhan itu akan sanggup ya persuade. Nah, ini tetapi tetap ya meskipun Tuhan itu akan sanggup di dalam persuasinya seperti sudah baca juga di dalam cerita ini, yet itu bukan berarti dia itu override ya. Override keadaan kita. Dia bukan berarti kemudian override segala kondisi atau talent atau gifts yang ada pada manusia. Karena saudara melihat di dalam cerita ini ya, setelah Musa menolak gitu ya, Tuhan terus kemudian menyediakan Harun kan, menyediakan Harun. Tuhan kan bukan override di dalam arti bahwa lu mau nggak mau pokoknya saya tetap mau pakai gitu, sudah nggak usah debat lagi gitu misalnya. Nggak ada loh kayak begitu ya, nggak usah debat lagi itu nggak ada gitu. Tapi Tuhan terus mengakomodasi, and yet rencananya tetap terjadi. Nah ini yang beautiful saya di dalam cerita Alkitab ya.
Tuhan akomodit ya kesulitannya Musa. Di sisi yang lain, rencananya itu tetap gak gagal, tetap terjadi di sini. So, saudara bisa melihat di sini bagaimana Tuhan itu respect ya, termasuk human being ya, dia bukan override keadaannya, bukan override pendapat dan sebagainya, tapi berikan kemungkinan ya kepada manusia itu atau bagi manusia untuk menyatakan pendapatnya. Nah ini juga ya saya membuat saudara dan saya itu harus bertanggung jawab di dalam panggilan Tuhan. Nah, kita nggak bisa jadi orang fatalis yang terus kemudian mengatakan, ya saya nggak melayani Tuhan itu karena apa ya? Karena Tuhan nggak menggerakkan saya sih. Karena dia nggak jelas sih persuasinya gitu ya. Loh, ini kita yang nggak persuaded kok malah dilempar kepada Tuhan gitu. Tuhan nggak menggerakkan saya untuk berdoa sih, makanya saya jadi nggak berdoa gitu ya. Tuhan nggak menggerakkan saya untuk memberitakan Injil, makanya saya juga nggak memberitakan Injil. Jadi dilempar kepada Tuhan di sini ya. Padahal Tuhan itu nggak override di dalam hal ini ya. Kondisi kita, pendapat kita, ya, kehendak yang ada pada kita gitu. Itu kita harus menaatinya dengan rela. Tapi at least ya, di dalam cerita ini ya kita bisa melihat satu poin yang indah bahwa ya seperti dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal awal pasal 1. Memang Tuhan agaknya suka ya untuk memilih orang-orang yang lemah untuk ya mempermalukan ya orang-orang yang kuat, demikian katanya Paulus ya. Tuhan bukan nggak bisa pakai orang kuat gitu. Tuhan tentu bisa pakai orang kuat, orang hebat bisa dia pakai itu. Tapi waktu dia pakai orang hebat ya, mungkin orang hebat itu nggak sanggup untuk mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan karena dia pikir dia hebat gitu. Tuhan pakai dia ya karena dia hebat ya, karena dia pinter, karena dia kuat dan sebagainya. Nah, maka Tuhan itu suka untuk memakai orang-orang yang lemah ya, untuk menyatakan ya pertama ini ya Pak, Kingdom of God itu bukan seperti dunia ini ya. Dunia ini selalu celebrate orang-orang yang hebat, yang the smartest, yang paling kuat dan sebagainya. Tapi Tuhan itu bisa memakai orang-orang yang lemah. Contohnya adalah Musa di sini. Contohnya juga adalah kehidupan saudara dan saya. Again, Tuhan nggak override ya itu gifts yang ada pada kita ya, tapi karena dia itu maha kuasa dan dia itu berkuasa, maka dia bisa memakai Musa yang ada let's say speech impediment ini ya. Dia terbatas di dalam berkata-kata ya. Tapi Tuhan tetap bisa memakai. Tuhan tetap bisa menggunakan orang seperti ini. Tuhan nggak kemudian, oh jadi gitu ya, kamu ini ya apa ngomongnya nggak fasih ya. Oke, kalau gitu saya kayaknya cari yang lain yang lebih fasih, yang lebih layak dan sebagainya. Bukan saya, tapi Tuhan bisa insist dengan menggunakan Musa. Ya. And yet itu nggak meniadakan kelemahan yang ada pada Musa. Ya. Nah, sebetulnya saya kalau kita dalam kehidupan seperti ini ya, seharusnya kan membuat kita itu lebih humble nggak sih, lebih rendah hati ya. Karena Tuhan pakai, meskipun kita ini terbatas, tapi Tuhan tuh bisa pakai. Ini seharusnya membuat kita itu kagum. Tapi banyak orang itu nggak berpikir seperti ini, saya. Banyak orang itu berpikir ya, Tuhan pakai saya bisa menjadi berkat ya, karena memang saya lain daripada orang lain, karena memang saya punya kelebihan dibanding orang lain, gitu ya. Akhirnya kita nggak melihat anugerah Tuhan nih. Kita nggak melihat keterbatasan kelemahan kita malah bermegah ya dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Ya. Nah ini nggak memberi kemuliaan kepada Tuhan akhirnya saya. Tuhan itu dicuri kemuliaannya. Tapi seperti saudara lihat di dalam cerita ini, bagaimana Tuhan tetap sanggup untuk memakai Musa yang terbatas. Dan dia nggak melakukan again divine surgery itu ya. Nggak ada operasi mulut atau operasi lidah di sini. Yang terus kemudian mengubah Musa secara ajaib, tiba-tiba dia ngomongnya itu sangat fasih, tidak. Gitu. Tapi dia tetap memakai Musa di dalam segala keterbatasannya ini. Nah sayangnya di dalam cerita ini, seperti saudara lihat, Musa ini ya sepertinya sih ini memang excuse ya waktu dia mengatakan kalimat-kalimat itu kepada Tuhan nih. Karena buktinya setelah Tuhan jawab ya satu persatu Tuhan selesaikan ya pertama dengan doctrine of creation, kemudian doctrine of providence. Tapi Musa akhirnya ya dia nggak ada alasan lagi gitu kan ya. Setelah Tuhan jawab, Musa ayat 13 bilang, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Loh. Jadi apa sebetulnya kesulitannya gitu kan ya. Doesn't make any sense kan saya di sini kan ya. Tadi bilang katanya berat mulut berat lidah. Oke, kalau berat mulut berat lidah, Tuhan ada jawabannya ini ya. Loh, yang menciptakan kan saya. Saya bukan hanya menciptakan tapi akan menyertai kamu, akan bersama dengan mulut dan lidahmu. Dan Musa di sini nggak ada alasan lagi sebetulnya untuk menolak
pekerjaan atau panggilan Tuhan, tapi dia tetap menolak gitu kan ya, tetap menolak. Dia nggak bisa kasih alasan lagi. Jadi sekarang apa lagi sekarang gitu? Dibilang katanya tadi mulut dan lidah berat. Oke, Tuhan sudah menyelesaikan. Sekarang apa gitu? Ya nggak ada, memang nggak ada. Memang sebetulnya dia reluctant, saya itu di dalam hatinya memang dia reluctant. Fredheim saya mengatakan karena Musa di sini run out of specific reasons ya, itu dia run out of specific reasons, maka saudara membaca juga responsnya Tuhan juga berbeda di sini ya dengan respons yang pertama. Maksudnya kalau sudah baca di dalam respons yang pertama gitu, Musa menyatakan objectionnya ini gitu kan, saya berat mulut berat lidah. Tuhan menanggapi, Tuhan itu akomodir kesulitan ini dan dia memberikan argumen ya kepada Musa. Tapi terus kemudian di sini ya Musa sudah nggak ada argumen lagi, sudah nggak ada reasons lagi untuk menolak, tapi dia tetap menolak. Nah ini membuat Allah marah ya, saya membuat Allah marah, membuat Allah itu murka di sini. Dan ini pantas ya murka kayak begini ya, karena apa ya? Karena nggak reasonable ya ini penolakan ini. Sebetulnya alasannya apa? Nggak ada gitu. Nggak reasonable, unreasonable ya. Unreasonable di dalam pengertian reason by reason rasio ya, nggak reasonable, tapi juga unreasonable di dalam pengertian nggak ada reason lagi gitu. Nggak ada reason sebetulnya Musa untuk menolak ini, tapi dia tetap menolak. Nah ini berarti kan ngomong hati kan ya. Nah ini saya kalau kita bicara tentang hati manusia itu sulit ya saya. Kadang-kadang apa yang kita katakan, yang kita reasoning kita itu sangat didikte oleh kecenderungan hati gitu ya. Kalau kita sudah punya kecenderungan hati kayak begini ya, mau dikasih reason apapun kita nggak bisa terima karena hati kita sudah itu soalnya gitu ya. Di sisi yang lain ya saya, kalau hati kita sudah ada di sana ya gitu ya, kita itu akan memberikan reasoning apapun ya untuk mendukung kecenderungan hati kita gitu ya. Karena memang hati kita sudah ada di sana. Gitu. Nah, ini loh saya, saudara bisa melihat di sini hatinya Musa ini memang dia sudah mau menolak panggilan Tuhan gitu. Dan dia sudah run out of reason, sudah nggak ada lagi di sini ya, sudah dijawab oleh Tuhan, tapi dia tetap saja masih menolak. Makanya Tuhan kemudian marah di sini ya. Tuhan menjadi marah. So, saudara bisa tafsir dalam bagian ini, memang Tuhan itu bukan apa ya? Tuhan kan melihat hati manusia ya, nggak tepat di sini kalau kita melihat bahwa Musa ini mengatakan kalimat ini karena dia rendah hati gitu. Ini bukan rendah hati, saya bukan. Nggak ada kerendahan hatian di dalam Alkitab yang membuat Tuhan marah, itu nggak ada. Gitu. Kenapa Tuhan mesti marah dengan orang yang rendah hati ya? Nggak ada, itu prinsip itu sama sekali nggak ada. Jadi ini bukan rendah hati, tapi ini kecongkaan sebetulnya gitu. Ini adalah kesombongan karena Tuhan sudah mengatakan aku yang menciptakan lidah dan mulut ya. Tapi aku juga akan memelihara engkau menyertai mulut dan lidahmu. Tetap ditolak oleh Musa gitu. Ini kan sombong sebetulnya saya. Melihat ketidakmampuan ini sebagai lebih absolut daripada kemampuan Tuhan memakai. Kan sombong ya sebetulnya saya. So, kita mesti hati-hati di dalam kehidupan ini ya untuk tidak terus melihat ketidakmampuan kita juga gitu. Which kadang-kadang seperti kayak menyatakan kerendahan hati, tapi bisa menjadi ekspresi ketidakpercayaan terhadap kesanggupan Tuhan. Sekali lagi ya, saya, bisa menjadi ekspresi ketidakpercayaan kita akan kesanggupan dan kemampuan kemahakuasaan Tuhan. Maka di sini setelah Musa mengatakan, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Nah ini menarik juga ya, Tuhan itu betul-betul sabar ya di sini ya. Musa sebetulnya setelah dia ya mendapat jawaban dari Tuhan, di situ Tuhan kan sudah menunjukkan bahwa nggak ada valid reason untuk Musa untuk menolak panggilannya gitu. Nggak ada satupun yang bisa membuat Musa itu bisa nggak mau gitu ya. Dia nggak bisa nggak mau sebetulnya karena nggak ada reason. Tapi Musa tetap nggak mau. Dia reluctant di sini ya. Jadi dia memang nggak mau melakukan apa ini ya, panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Tapi bagaimana respons Tuhan? Tuhan murka kan di sini dikatakan jelas Tuhan itu murka. Murkanya Tuhan itu apa sih? Nah ini ya, kadang-kadang kita murkanya Tuhan dan murkanya manusia, saudara bisa belajar juga dari tulisan ini. Murkanya Tuhan itu adalah menyediakan Harun. Menyediakan Harun. Ada tafsiran mengatakan ini ya, ini sebetulnya adalah an expression of grace ya. Tuhan murka ya. Tapi yang terjadi di sini
waktu Musa disediakan Harun kakaknya, itu adalah result of grace, ya. Bukan result of anger, tapi result of grace, ya. Sekali lagi ya, Tuhan itu sabar sekali, ya. Saudara bisa melihat juga di dalam ini ya, bagian cerita yang lain, saya ini di komentari ada yang memberikan paralel dengan Yunus, ya. Yunus, ya. Kalau sudah baca dalam Perjanjian Lama, itu ada tokoh juga yang menolak panggilan Tuhan, namanya Yunus, ya. Itu kitabnya tentu lebih singkat, sudah bisa baca 4 pasal selesai. Yunus ada kemiripan dengan Musa. Yunus dipanggil oleh Tuhan, tapi Tuhan yang memanggil Yunus itu ditolak, ya. Yunus itu dia nggak mau, ya, dia reluctant. Tapi kita melihat bagaimana akhirnya rencana Tuhan itu tetap tergenapi di dalam kehidupan Yunus, dan ada kemiripan saya di sini dengan Musa, ya. Yunus yang menolak itu mendapatkan anugerah Tuhan. Dia diajar oleh Tuhan untuk mengerti apa itu artinya anugerah, apa artinya belas kasihan, ya. Kadang-kadang waktu kita menolak itu, ya, kita seperti kayak punya alasan untuk menolak, ya. Menolak apapun, ya, menolak pelayanan. Tapi juga mungkin menolak untuk mengasihi orang, menolak mengampuni misalnya. Kita seperti punya alasan kenapa kita nggak perlu mengampuni mereka, gitu, ya. Kita punya alasan kenapa kita nggak mau mengasihi mereka, kenapa kita nggak mau merangkul mereka, kenapa kita nggak senang kepada mereka. Kita punya alasannya, gitu, ya. Kita punya alasannya. Dalam saat seperti itu, ya, yang sebetulnya juga bisa membangkitkan murka Tuhan. Tapi apa yang Tuhan nyatakan, gitu? Justru Tuhan menyatakan kasih karunia dan kesabarannya. Ya, kita kalau murka, kita betul-betul murka, ya. Kita murka, kita menyatakan murkanya kita, gitu. Murka yang seringkali adalah kedagingan. Tuhan itu murka kepada Musa. Di sini kan dicatat murka, ya. Berarti memang betul murka, ya. Di dalam murkanya Tuhan, Tuhan itu menyediakan Harun untuk mendampingi Musa. Perhatikan ya, ada pengertian lagi dari sisi Tuhan di situ. Meskipun Tuhan murka, ya, tapi Tuhan kemudian menyediakan Harun. Nah, Harun ini siapa, saya? Harun ini adalah kakaknya Musa, seperti kita tahu, gitu, ya. Harun ini adalah kakaknya Musa. Dia juga senang, ya. Ini Alkitab kan menyatakan di sini apa itu? Sudah baca di dalam ayat yang ke-14, ya. Dikatakan di situ, aku tahu bahwa ia pandai bicara, Harun, ya. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya, ya. Tafsir sederhana, ya. Mungkin dari kedua kakak beradik ini sudah lama nggak melihat, ya. Waktu melihat kembali ada sukacita. Tuhan bisa mengakomodir seperti ini loh, saya, menghadirkan sukacita, ya. Musa yang sudah lama nggak ketemu Harun, Harun yang sudah lama nggak ketemu Musa dipertemukan kembali, gitu, ya. Ini Tuhan yang murkanya bangkit loh seperti ini. Gitu. Kebayang nggak sih, saudara, waktu murkanya bangkit apa yang saudara lakukan itu? Apa yang saudara dan saya lakukan waktu murka kita bangkit? Ini murkanya Tuhan tuh bangkit dan seperti ini kejadiannya. Tuhan menyediakan Harun, ya, untuk mengatasi penolakannya Musa. Mungkin kalau saudara dan saya di dalam posisi Tuhan, kita akan mengatakan, sudahlah, ini ya sudah dibujuk-bujuk, nggak mau, ya, memang gua tergantung lu apa gitu, nggak mau dipakai, ya sudah, saya juga bisa pakai yang lain, memang kamu siapa, gitu kan, ya. Bisa kan, ya, seperti itu gampang sekali gitu. Tuhan all powerful anyway, dia bisa pakai siapa saja gitu, ya. Untuk apa buang-buang waktu dengan terus membujuk Musa seperti ini, kan? Tapi di sini loh, kita mengerti, ya, apa itu artinya pelayanan pastoral, ya, kalau kita mengerti hati Tuhan. Paling gampang, ya, orang yang nggak seneng kepada kita, orang yang nggak seneng kepada gereja kita, langsung cut saja, sudah buang saja, gitu, ya. Sudah memang mereka nggak cocok, sudah carilah gereja lain, nggak usah dirangkul lagi, ini orang nggak setia memang, gitu, ya, orang yang nggak, ya paling gampang, kayak begitu tuh, main power kayak begitu tuh paling gampang. Tapi Tuhan yang kita kenal tuh bukan itu, bukan. Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia adalah Tuhan yang membujuk. Dia adalah Tuhan yang persuade. Dia adalah Tuhan yang memang rindu untuk memakai manusia yang berdosa, ya, termasuk manusia yang terbatas seperti Musa, seperti saudara dan saya. Maka pada bagian ini, ya, ini Tuhan menyediakan Harun, ya. Sebetulnya, ya, kita bisa mengatakan bahwa, ya, ini nggak perlu sih, nggak perlu gitu. Tapi Tuhan tetap mengakomodasi di sini penolakannya Musa. Tuhan tetap sanggup bekerja bukan hanya dengan Musa, tapi juga dengan Musa dan Harun. Karena sekali lagi, ya, karena dia Maha Kuasa.
Dia bisa menggunakan Musa seorang diri, tapi dia juga bisa menggunakan Musa dan Harun. Ya. Dia bebas untuk melakukan kedua-duanya. Tapi seperti saudara tahu di dalam cerita ini, ya, Harun sebetulnya ya menimbulkan masalah juga ya, seperti saudara tahu di dalam peristiwa itu ya, anak lembu emas. Ya. Keluaran pasal 32. Nanti sih ya, ini kita baru di pasal 4, tapi di Keluaran pasal 32. Saudara tahu Harun di situ ternyata nggak menjalankan panggilannya. Dia di situ dia gagal. Saya kutip lagi dari Fred Heim ini. Sebetulnya kan Tuhan bisa menggunakan Musa seorang diri, tapi karena Musa menolak ya, dia terus beralasan karena lidahnya dan mulutnya yang berat ya. Perhaps alasannya diciptakan dia sendiri ya di karang-karang, tapi Tuhan akhirnya ya menyediakan Harun karena dia mengatakan seperti itu ya. Lalu terus kemudian Fredheim menulis seperti ini. But a third party has now been called to do what Moses was initially commissioned to do. A third party, maksudnya Harun di sini. Sebenarnya cukup Musa saja. Gitu. And as with any third party situation, there are more possibilities for failure. As with any third party situation, there are more possibilities for failure. Ya, menarik ya kalimat ini ya. Kita nggak boleh taruh kalimat ini apa di dalam pengertian dogmatis kaku kalau Tuhan bekerja dia cuma bisa pakai seorang diri. Bukan itu maksudnya saya. Tentu Tuhan juga bisa pakai satu tim, komunitas, dan itu juga betul. Saya pasti juga betul. Tapi kalau Tuhan mau bekerja melalui satu orang, ya, tapi orang ini nggak menyanggupi, akhirnya dia merasa dia nggak mampu lah, berat lidahnya, berat mulutnya dan sebagainya. Akhirnya Tuhan sediakan orang ketiga di sini ya. Maksudnya selain Tuhan dan Musa. Ini malah jadi ngerepotin ya, saya bisa jadi malah ngerepotin. Mungkin lebih baik justru kalau Musa itu ya bekerja sendiri di dalam ini. Bukan karena dia anti komunitas, bukan ya saya. Bukan karena dia nggak bisa bekerja sama dengan orang lain, bukan. Tapi karena itu bagian dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekali lagi ya saya, perenungannya untuk saudara dan saya. Kalau Tuhan mempercayakan kepada kita tanggung jawab porsi yang seharusnya kita tanggung, ya ini adalah porsinya kita. Tapi kita kemudian terus reluctant, kita malah bagi-bagi, malah nggak karu-karuan saya. Seharusnya kita itu kerjakan sendiri karena Tuhan mempercayakannya kepada kita. Ini bukan berarti orang lain nggak dipercaya oleh Tuhan. Orang lain akan ada porsinya lagi. Orang lain diberikan porsi juga di dalam kehidupan mereka. Tapi porsi yang diserahkan kepada kita ya, ternyata kita nggak kerjakan, kita lempar kepada orang, kita bagi-bagi gitu. Akhirnya malah jadi banyak masalah. Seperti sudah membaca dan cerita ini, Keluaran 32 ada masalah saya. Dan salah satunya itu karena Harun. Harun memberikan persetujuan kepada orang Israel yang nggak sabar menantikan Musa turun itu ya. Terus kemudian akhirnya mereka initiate kita mau mendirikan ini anak lembu emas gitu ya. Karena Musa kayaknya nggak jelas, kita nggak tahu dia ada di mana. Terus Harun setuju lagi, ini kan ngerepotin saya sebetulnya kayak begini ya. Seharusnya Harun kan melarang di sini kan ya. Dia harusnya mengatakan, "Hei, ini bukanlah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jangan membangkitkan murka Tuhan." Kan gitu harusnya. Kita harusnya dengan sabar menantikan Musa turun. Enggak, tapi dia nggak mengatakan itu. Gitu. Dia mengakomodasi keinginan rakyat banyak, dan kemudian terjadilah penyembahan anak lembu emas seperti yang dicatat dalam Keluaran pasal 32. Ini adalah Harun ya, yang Tuhan itu menyediakannya itu di sampingnya Musa ya, sebetulnya nggak perlu ada itu, coy. Sekali lagi ya perenungannya ya. Kalau saudara dipercayakan untuk mengerjakan porsi ya yang memang itu dari Tuhan, ya memang itu adalah porsi saudara dan kerjakanlah, coy. Saudara jangan lempar kepada orang lain. Ya, saudara jangan berpura-pura mengatakan bahwa ini saya terlalu berat lah, saya nggak sanggup lah dan sebagainya. Padahal sebetulnya kita ini reluctant ya, kita nggak mencintai Tuhan enough ya. Kita nggak mencintai Tuhan sufficiently, kita nggak rela untuk berkorban. Akhirnya kita lempar kepada orang lain karena kita nggak mau tanggung beban yang menurut kita kayaknya terlalu berat ya. Padahal Tuhan juga menyertai kita. Tuhan yang menciptakan lidah, Tuhan juga yang provide, Tuhan yang menyertai mulut dan lidah. Tapi ini tetap nggak cukup untuk kita. Enggak. Saya mau ada orang lain. Saya mau ada orang lain mendampingi saya dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itu adalah porsi saudara. Nah ini loh saya, ini adalah bagian yang nggak bisa di override oleh Tuhan. Tadi kita mengatakan ini ya, Tuhan itu waktu dia murka, dia tetap menyediakan
graciously ya, dia tetap mengerti dengan graciously ya kesulitannya Musa tetap gitu. Tapi bukan berarti terus kemudian karena kecerobohannya Musa ya, karena penolakannya Musa, lalu kemudian nggak ada harga yang harus ditanggung ya. Saudara bisa melihat di sini ya, ini nuansa ya. Bukan hitam putih saya. Kalau kita bertumbuh di dalam pemahaman teologi, saudara nggak bisa lagi berpikir hitam putih. Hitam putih itu begini loh saya. Kalau Tuhan nggak murka, ya sudah, berarti nggak boleh ada akibat buruk sama sekali. Itu namanya nggak murka. Kalau ada akibat buruk kayak begini, akhirnya Musa harus menuai juga, yaitu akhirnya namanya dia tetap murka. Nah ini cara pikir hitam putih kayak begini. Cara pikir hitam putih itu orang yang nggak bertumbuh. Saya. Orang yang bertumbuh itu dia differentiated ya, mikirnya itu differentiated, differentiate. Ya, ada diferensiasinya. Iya, di satu sisi memang Tuhan nggak murka di dalam pengertian, bukan Tuhan nggak murka, Tuhan memang murka, tapi Tuhan meskipun dia murka, dia tetap ada grace ya. Sudah melihat ada tindakan yang gracious di sini ya. Tuhan menyediakan Harun dan Tuhan masih tetap memakai Musa loh. Tuhan nggak membuang Musa, dia bukan murka di dalam pengertian, sudah saya nggak mau pakai kamu lagi. Bukan, dia tetap memakai Musa. Ini berarti kan tetap ada grace, ada compassion ya, ada belas kasihan, ada understanding juga. Ya, di sisi yang lain, karena Musa menolak, karena Musa nggak percaya ya kepada pemeliharaan Tuhan, kesanggupan Tuhan untuk menyertai dia, karena dia nggak sepenuhnya percaya, maka akhirnya Harun yang disediakan itu ya repoti dia gitu. Memang nggak setiap hari ngerepotin ya, saya kita mesti jelas juga, bukan setiap hari jadi beban sih enggak juga gitu. Tapi coba saudara baca di kitab Keluaran gitu. Saudara di bagian mana gitu ya, di bagian mana yang Musa itu terus kemudian dicatat dia menerima firman dari Tuhan terus kemudian dia sampaikan kepada Harun dan Harun yang mengatakan. Bukankah banyak di dalam kitab Keluaran kita baca Musa itu yang mengatakan kalimatnya. Iya kan? Saudara baca kitab Keluaran nih. Lebih banyak mana? Musa yang berkata-kata atau Harun yang berkata-kata setelah peristiwa ini? Saudara akan tetap mendapati Musa yang lebih banyak berkata-kata. So, poinnya apa ya sebetulnya gitu? Aku nggak sih. Poinnya apa? Dia bilang nggak bisa ngomong, berat lidah, berat mulut gitu dan sebagainya. Dan nggak percaya kepada penyertaan Tuhan. Poinnya apa gitu? Pada akhirnya toh dia juga yang lebih banyak ngomong gitu daripada Harun. So Harun itu rada redundant kan sebetulnya di sini. Gitu. Tapi ya inilah saya, ini akibat yang harus ditanggung oleh Musa dan belum lagi dengan peristiwa kejadian pasal 32 yang sangat merepotkan itu ya saya. Ini merepotkan loh ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena ketidakpercayaan Musa di situ. Seandainya Musa percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang menciptakan lidah dan mulut ya, dan Tuhan yang sanggup provide ya, Tuhan yang sanggup menyediakan, yang menyertai lidah dan mulutnya. Ini cerita itu mungkin nggak harus ada gitu. Atau kalaupun ada ya bukan karena Harun gitu ya, tapi karena alasan yang lain. Ya kita nggak tahu. Anyway, nggak bisa berspekulasi ke sana juga sih. Karena yang terjadi kenyataannya adalah itu. Tapi di sini sudah dijadikan lesson ya untuk saudara dan saya. Ini bisa menjadi lesson untuk kita. Gitu. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, iya gitu ya. Tapi saudara perhatikan di sini ya, dia nggak semena-mena menggunakan kemahakuasaannya. Di situ bahkan di dalam cerita ini ya, saudara melihat Tuhan itu bisa ditolak gitu. Tuhan yang sedang persuade Musa, ya memberikan reason, memberikan argumen, ya, tetap bisa ditolak. Ditolak to certain extent. Tuhan tetap berbelas kasihan memakai Musa sih pada akhirnya gitu. Musa nggak dibuang, dia tetap dipakai. Tapi karena penolakannya ya, karena ketidakpercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan yang sanggup menyertai itu. Lalu kemudian apa sih? Ya kemudian akhirnya ada Harun yang nggak selalu menjadi penolong untuk pelayanan Musa. Sekali lagi ya, lihat saja di dalam kitab Keluaran nih. Berapa kali sih Harun ngomong mewakili Musa gitu? Dan berapa kali Musa berbicara dari mulutnya sendiri gitu. So, mana yang lebih betul di sini gitu ya? Pandangannya Musa atau pandangannya Tuhan? Yaitu bahwa mulut itu Tuhan yang menciptakan dan bahwa Tuhan akan menyertai mulutnya Musa. Gitu. Atau Musa yang lebih benar gitu. Saya ini terbatas, gak terlalu bisa ngomong dan ini akan menghalangi pekerjaanmu gitu ya. Mana yang lebih betul? Gitu? Tuhan atau Musa di sini? Gitu. Tapi Tuhan juga memberikan ruang ya kepada manusia, termasuk juga kepada saudara dan saya. Nah, ini bahaya ya ini ya. Kita mesti
apa ini? Kita mesti mempertanggungjawabkan dengan serius. Tuhan memberikan ruang kepada kita juga untuk menolak, untuk resisting. Tapi siapa yang harus membayar harga ini? Ya kita, bukan Tuhan. Pekerjaan Tuhan akan jalan terus ya gitu. Bahkan kita dengan secara teologis kita bisa pekerjaan Tuhan akan jalan juga sih tanpa saudara dan saya gitu. Tapi kita yang bahaya ya kalau kita nggak dipakai oleh Tuhan. Cuma waktu Tuhan memberikan kepada kita ruang untuk resist di situ ya. Nah, ini berarti saudara dan saya betul-betul harus serius ya di dalam mempergunakannya. Jangan sembarangan tidak percaya. Jangan sembarangan resist pekerjaan Tuhan. Jangan sembarangan resist bujukan Tuhan. Karena siapa yang akan menanggung ini? Ya orang itu sendiri, bukan Tuhan. Orang itu sendiri. Seperti Musa akhirnya menanggung Harun yang seperti kayak seolah-olah nggak satu hati ya dengan Musa di dalam Keluaran 32. Kok bisa-bisanya dia mengizinkan orang Israel itu untuk menyembah berhala kayak begini gitu ya, nggak pernah diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa dia nggak sepihak dengan Musa di situ ya? Ini merepotkan sekali saya cerita ini ya, Keluaran 32 itu. Saya percaya ya itu pasti sangat memukul hati Musa. Pasti hati Musa terpukul juga karena kemurtatan daripada ini ya, bangsa Israel. Tapi juga sekaligus melihat bagaimana Harun yang seharusnya ada di pihaknya, ternyata nggak berada di pihaknya. Ini akan sangat memukul dia. Tetapi sekali lagi ya inilah harga yang Musa pada akhirnya bayar. Karena apa? Karena dia tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang sanggup menyertai dia. So, waktu Tuhan memanggil saudara, waktu Tuhan mau memakai saudara, jangan terus menolak. Jangan terus menolak. Jangan bikin alasan-alasan yang sebetulnya bukan alasan. Karena Tuhan itu tahu kedalaman hati kita, kedalaman hati saudara dan saya, dia itu tahu. Apa yang sebetulnya ada di dalam kita. Mendingan kita jujur di hadapan Tuhan. Mendingan kita ngomong apa adanya. Ya Tuhan, saya sulit, saya ada ketakutan, saya insecure di dalam hal ini, atau saya mungkin masih terlalu mencintai uang atau apa, dan minta pengampunan Tuhan, lalu kita bertobat. Kita bertobat dan minta pengampunan Tuhan. Itu loh. Daripada kita bikin alasan-alasan lah, lidah berat, mulut berat lah, ini nggak sanggup, itu nggak dan seterusnya. Tuhan tahu semuanya. Ini excuse atau sebetulnya adalah alasan yang dibuat-buat. Tuhan itu tahu. Dia itu bukan bodoh, dia itu maha tahu. Dia itu lebih tahu daripada kita. So, mari kita belajar jujur di dalam menanggapi panggilan Tuhan. And the good news sekali lagi adalah ya siapa sih di dalam dunia ini yang nggak terbatas? Ya semua terbatas ya. Musa terbatas, Daud terbatas, Yeremia, Yesaya, Yeskiel terbatas, Paulus juga terbatas. Tapi bukankah ada good news dari ini ya, gospel yang kita percaya? Ya, Tuhan sanggup untuk memakai orang-orang yang terbatas. Despite nggak ada divine surgery, sekali lagi ya, Tuhan tetap ya membiarkan kita dalam keadaan terbatas itu ya. Tapi Tuhan mau menyatakan kemahakuasaan dan kemuliaannya justru melalui bejana-bejana yang nggak ada artinya seperti saudara dan saya. Mari kita percaya kepada Tuhan dan di tahun yang baru ini ya, sekali lagi mempersembahkan kehidupan kita untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa renungkan dari cerita ini dan Tuhan menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Pakailah kami, Tuhan, pakailah jemaat kami di dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan. Boleh menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ajar kepada kami untuk percaya dan participate di dalam pekerjaan Tuhan yang mulia. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, saya masih mau mengencourage saudara untuk terus lebih banyak mengundang ini ya, orang-orang ya, termasuk yang bukan jemaat kita ya, untuk bisa mengikuti IREK ya di bulan apa ini Maret April ya, akhir Maret awal April, termasuk mungkin yang juga non Indonesian bisa diajak saja. So ini apa kita bisa menggumulkan untuk adanya terjemahan di situ ya. Saya percaya ini pelayanan terjemahan sudah kita lakukan minggu demi minggu ya, kita bisa mengajak ya orang-orang yang non Indonesia bisa join di dalam retreat ini. Harap kita sendiri juga bisa mengikutinya ya, bukan menjadi beban tapi menjadi satu
panggilan yang membuat kita itu rindu juga untuk mendapatkan berkat melalui acara ini. Tuhan memberkati kita semua.